gembong. Dia bilang begini, bagaimana pendapat Pak Pendeta kalau ada pendeta yang bilang udah sering naik turun ke surga dan ketemu Tuhan Yesus? Apakah ini alkitabiah sesuai dengan pemberitaan firman Tuhan? Apakah ini alkitabiah gitu? Katanya ada pendeta yang bilang udah sering naik turun ke surga. Ada pendeta katanya, pendeta yang sering turun naik ke surga. Dan saya nggak tahu siapa pendeta ini, tapi katanya ada pendeta itu yang sering turun naik. Cuma saya pernah dengar ada pendeta sering turun naik ke surga. Gitu. Saya nggak berani sebut namanya juga, nanti saya katakan menghakimi lagi, mengadu domba dan lain sebagainya. Tapi saya juga pernah dengar banyak kesaksian memang pendeta itu turun naik ke surga. Nanti sebentar dia ke surga ngomong turun lagi ke bumi, nanti bersaksi di bumi kepada umat-umatnya. Apakah itu alkitabiah? Saya nggak berani mengatakan itu alkitabiah atau tidak ya. Saya nggak berani juga. Saya harus hati-hati. Kalau saya bilang nanti salah, itu nggak benar, ternyata dia benar ke surga, gimana? Pembuktiannya susah yang begini. Sebab nggak ada yang dengar, nggak ada yang lihat. Pembuktiannya susah. Hanya dia yang tahu. Kalau memang dia benar ke surga, ngomong sama Tuhan, berarti hebat dia, pendeta hebat, dipakai Tuhan luar biasa itu. Saya kasih jempol itu, dia sering turun naik surga. Apa benar atau tidak, dia urusan dia. Kalau benar saya katakan sekali lagi jempol, kalau enggak berarti dia bohongi umatnya, supaya cari sensasi lagi tadi, supaya banyak pengikut dia. Nah, kalau enggak benar loh, supaya banyak pengikut dia. Supaya banyak pengikutnya. Supaya banyak pengikutnya. Yang saya tahu, yang sering turun naik ke surga itu iblis. Ada ayatnya dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ketika iblis naik ke surga ngomong sama Tuhan tentang Ayub, mau mencobai Ayub. Kita lihat ayatnya, Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Jadi iblis yang selalu menjelajahi keliling-keliling, naik turun itu iblis. Iblis yang ada di Alkitabiah. Kalau di Alkitab nggak ada yang bilang kalau pendeta itu sering turun naik, nggak ada ayatnya. Tapi saya juga kalau dikatakan apakah itu Alkitabiah, nggak ada ayatnya. Ini gimana ini saya mau menerangkannya? Yang ada iblis turun naik. Terserah Anda mau menilai. Saya juga nggak berani bilang pendeta ini iblis. Nah, jadi gitulah pelayanannya, kita jangan cari sensasi untuk mencari jemaat dan lain sebagainya. Ini pertanyaan lagi ada. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta tentang pendeta yang sering turun naik ke neraka, perjalanan ke neraka? Nah, ini juga ada ini. Pendeta yang sebentar ke neraka, turun lagi ke bumi, perjalanan. Susah juga saya bilangnya tadi, kembali seperti tadi. Benar tadi ke neraka, turun lagi ke bumi. Jadi ya kalau benar ya hebat dari pakai Tuhan. Kalau enggak yang ngibuli orang juga supaya banyak pengikutnya. Supaya banyak pengikutnya. Kita sebagai orang-orang percaya harus uji. Kita berkata roh itu harus diuji benar atau tidak dari Tuhan. Jangan kita menjadi pengikut-pengikut yang bodoh. Mengikuti pendeta-pendeta yang nggak benar ajarannya, jangan. Mana yang benar kita ikuti, mana yang enggak, kita ini kan sudah pintar. Suruh baca Alkitab, berdoa, tanya Tuhan, lihat Alkitab benar atau enggak. Jangan membebek ikut-ikutan. Sering turun naik, ada yang ke neraka juga. Ini ke neraka turun lagi, neraka turun. Ya kalau yang benarnya hebat itu pakai Tuhan. Apakah Alkitabiah katanya pertanyaan? Saya nggak tahu juga, ini orang nggak ada di Alkitab tulis.
pendeta sering ke surga neraka, ke neraka nggak ada. Itu kan kesaksian. Itu tidak ada di Alkitab, tapi itu kan kesaksian dia. Masalah benar atau tidak urusan dia sama Tuhan. Tinggal kita aja yang pintar-pintar untuk melihatnya. Pertanyaan berikutnya, kan? Pak, kenapa ada gereja yang sekarang selalu menggunakan minyak urapan, selalu semprot di rumah, semprot di mana-mana, semprot sana sini. Apakah benar tidak seperti itu Alkitabiah? Kembali lagi, semprot sana semprot sini, minyak urapan. Kembali lagi, benar tidak ini minyak urapan? Bahkan minyak urapan dibawa dari rumah, minyak goreng, mimoli dan lain sebagainya didoakan di mimbar sama pendetanya, lalu minyak ini dibawa pulang, nanti sakit dikasih minyak, dinding-dinding rumah yang disemproti supaya iblis setan tidak masuk. Sama dengan perdukunan udah ini. Bahkan sampai orang yang sudah meninggal pun sebelum peti ditutup dikasih minyak urapan, baru petinya ditutup, baru dikubur. Untuk apa? Ini benar enggak Alkitabiah enggak seperti? Di sini kita harus hati-hati. Di akhir zaman ini banyak nanti akan timbul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Itu Alkitab sudah katakan demikian, hati-hati. Makanya sebagai jemaat Tuhan, kita jangan membebek, jangan ikut-ikutan. Mana gereja yang besar, heboh, kita pergi ke sana, enggak peduli. Kita pelajari anggaran dasar doktrinnya Alkitabiah atau tidak. Baru kita ikuti. Kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Jangan orang buta menuntun orang buta. Sama-sama jatuh ke lubang yang sama. Hati-hati di akhir zaman. Hati-hati. Tidak ada lagi pertanyaan di sini. Saya mau katakan, biarlah ini satu jadi pelajaran bagi kita, satu pembelajaran bagi kita untuk kita mengerti kebenaran di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Segala sesuatunya kita uji benar dari Tuhan atau tidak. Kita ini kan sudah sekolah, bergelar S1, S2, S3, tapi banyak juga S1, S2, S3 mau dibohongi begitu, mau mengikuti ajaran-ajaran yang salah. Makanya kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menuntun, membimbing kita kepada segala kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan seputar Alkitab, masalah baptisan, masalah boleh tidak makan darah, masalah boleh nggak mendoakan arwah, masalah baptisan yang mana yang benar, masalah boleh nggak 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 hari diperingati bagi orang-orang yang sudah mati. Seputar itu semua boleh ditanyakan, nanti saya akan menjawab semua pertanyaan dengan tuntas secara Alkitabiah, bukan pendapat saya. Saya akan tunggu dan saya akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan supaya apa? Supaya kita mengerti firman Tuhan, makin tahu lagi kebenaran firman Tuhan di akhir zaman. Semua apa pertanyaan akan saya jawab. Mengenai kedatangan Tuhan, kitab Wahyu, eskatologi, antikris dan lain sebagainya, kita akan bahas dan saya akan jawab semua buat kita semua. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan kalau Bapak berkenan mau video saya yang terus Bapak Ibu boleh tonton, ya saya tidak memaksakan, silakan di subscribe supaya nanti ada video-video saya berikutnya Anda tidak ketinggalan untuk menyaksikannya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.